Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Langsung aja ke materinya. Untuk peta konsepnya, kita punya rumus sinus, kosinus, tangan, dan pengembangan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Kemudian ada sudut rangkap, yaitu rumus sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa, dan sudut paru. Ke materinya, rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut dan selisih dua sudut. Apabila diketahui dua buah sudut yaitu A dan B, maka identitas trigonometri dari jumlah dan selisih sudut A dan sudut B dapat dicari dengan rumus berikut. Ini adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ya, jika sin positif alfa plus beta, berarti ininya juga alfa plus beta. Jadi sin alfa dikali cos beta plus cos alfa kali sin beta. Sama ya, sesuai. Nah, sin juga begitu yang negatif atau pengurangan. Berarti sin alfa min beta sama dengan sin alfa dikali cos beta min cos alfa kali sin beta. Jadi ini sama dengan ini, kemudian ini juga sama dengan ini. Nah, sedangkan kalau cos itu berkebalikannya. Jika yang ditanyakan adalah positif, maka rumusnya itu adalah negatif. Nah, jika rumusnya negatif, berarti dia adalah positif. Sedangkan kalau tan alfa plus beta, berarti dia itu sesuai atasnya pembilangnya itu adalah positif, sedangkan penyebutnya itu adalah negatif. Ini juga sama, jika tan alfa min beta, berarti di pembilangnya adalah negatif dan penyebutnya adalah positif. Kemudian ini adalah rumus untuk sudut rangkap atau ganda untuk sin 2 alfa, cos 2 alfa, kemudian tan 2 alfa. Jadi cos itu bentuknya ada 3, 1, 2, dan 3. Tinggal kita pilih sesuai mana. Oke, lanjut. Untuk contoh soalnya, tentukan nilai dari sin 75 derajat. Nah, sin 75 derajat itu kan dia bukan berada di sudut istimewa. Nah, jadi sinnya itu kita pakai sudut istimewa berapa jika dihasilkan itu hasilnya adalah 75. Nah, kita peroleh yaitu sin 30 ditambah 45, jadi sama dengan 75. Jadi ini itu harus berada sudut istimewa. Mau penjumlahan, mau pengurangan, bebas. Yang penting dia berupa sudut istimewa. Dan menghasilkan adalah ini yang ditanyakan. Nah, jadi untuk sin 30 plus 45 derajat itu kan sama dengan sin 75. Nah, dia adalah rumusnya sin alfa kali cos beta plus cos alfa dikali sin beta. Jadi ini adalah A dan ini adalah B. Nah, alfa dan beta. Kemudian kita hasilkan sin 30 itu berada di sudut istimewa adalah setengah. Sedangkan cos 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, kalau kayak gini berarti dikali ya. Sin 30 dikali cos 45 derajat. Nah, kemudian setelah itu ada positif plus nih. Nah, cos 30 itu adalah setengah akar 3 dan sin 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, perkalian kita jumlahkan nih, setengah dikali setengah itu sama dengan 1/4. Jadi 1/4 akar 2. Kalau perkalian itu akarnya harus ditulis juga. Walaupun satunya nggak ada akarnya, tapi harus ditulis jika bentuknya perkalian. Kemudian plus setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Setengah dikali setengah itu sama dengan 1/4. Nah, sedangkan akarnya, di dalam akarnya angkanya dikalikan. Jadi akar 3 dikali akar 2 itu sama dengan akar 6. Nah, karena posisi bagian depannya itu adalah 1/4 sama, jadi makanya 1/4-nya kita keluarin dan dalam kurungnya itu adalah yang bagian akarnya aja, berarti akar 2 sama akar 3. Positif ya, karena ini bentuknya positif. Oke, lanjut untuk contoh soal yang kedua, hitunglah nilai cos 15 derajat. Nah, cos 15 derajat ini kita menggunakan sudut istimewa. Pengurangan bisa, penjumlahan nggak bisa ya, karena sudut istimewa itu yang paling kecil adalah 0 langsung 30 derajat, berarti 15 itu nggak ada.
Nah, kita pakai pengurangan. Nah, pengurangan itu kita dapat berapa nih? Yaitu 45 dikurang 30. Nah, keduanya ini dia adalah sudut istimewa nih. 45 derajat adalah sudut istimewa dan 30 derajat itu adalah istimewa juga. Nah, jadi berkurang nih untuk menghasilkan 15 derajat. Nah, untuk pengurangan ini adalah cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Jadi ini adalah alfa dan ini adalah beta. Nah, langsung kita hasilkan untuk cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2, cos 30 itu adalah setengah akar 3, kemudian dijumlah, sin 45 itu adalah setengah akar 2, dan sin 30 itu adalah setengah. Ini kita hasilin sama kayak tadi, setengah dikali setengah itu sama dengan 1/4, kemudian akar 2 dikali akar 3 itu sama dengan akar 6, setelah itu dijumlah, ini juga sama, setengah dikali setengah itu sama dengan 1/4, akar 2-nya kita tulis ya. Jadi dia nggak boleh ketinggalan. Nah, setelah itu, karena posisi depan akarnya itu adalah angka yang sama kayak tadi, 1/4-nya kita keluarkan, nah baru yang di dalam kurung itu adalah yang akar 6 sama akar 2 dijumlah. Oke, lanjut, next. Untuk contoh selanjutnya, tanpa menggunakan tabel logaritma, tentukan nilai dari tan 105 derajat. Oke, untuk tan posisinya berarti kita menggunakan sudut istimewanya adalah 60 plus 45 ya untuk mendapatkan hasil 105 derajat. Karena keduanya adalah sudut istimewa nih, 60 sama 45. Nah, sedangkan rumusnya adalah ini, tan alfa ditambah tan beta per 1 min tan alfa kali tan beta. Nah, untuk tan 60 dia itu adalah akar 3, sedangkan tan 45 derajat adalah 1, berarti akar 3 plus 1 ya. Kemudian 1 dikurang, nah ini tan 60 dikali tan 45. Ini kan tan 60 itu kan sama dengan akar 3 ya. Nah, dikali 45 derajat, tan 45, tan 45 itu adalah sama dengan 1. Berarti akar 3 dikali 1 tetap akar 3 ya. Minnya ini adalah dari sini. Nih, tan 60 dikali tan 45 derajat itu sama dengan akar 3, karena akar 3 dikali 1 sama dengan akar 3. Nah, setelah itu kita hasil ini. Ini karena bagian penyebutnya itu adalah bentuk akar, jadi akarnya itu harus kita hilangin. Jadi harus dikalikan sama penyebutnya dan sekawannya. Sekawannya negatif itu adalah positif. Jadi kita harus kalikan sama penyebutnya dan sekawannya. Jadi 1 plus akar 3 per 1 plus akar 3. Kenapa kita harus kalikan penyebutnya? Karena biar akarnya itu hilang. Jadi akar dikali akar itu sama dengan hilang. Ya. Nah, setelah itu, ini kita kalikan akar 3 dikali akar 1 itu sama dengan akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3 ya. Akar 3 kali akar 3 itu kan sama dengan akar 9. Akar 9 itu kan sama dengan 3. Balik lagi ke angkanya. Jika dikalikan akar di dalam angkanya itu angkanya sama-sama bentuk angka 3, jadi hasilnya itu adalah 3, jadi akarnya hilang. Jadi kamu nggak usah ngitung lagi, akar 3 kali akar 3 itu sama dengan akar 9, kemudian akar 9 itu sama dengan 3. Jadi bolak-balik. Jadi kamu langsung to the point aja. Kalau akar dikali akar, kemudian angka di dalam akar itu sama, berarti hasilnya itu adalah angka tersebut. Nah, kemudian setelah itu 1 dikali 1 adalah 1, kemudian 1 dikali akar 3 sama dengan akar 3. Nah, 3 tambah 1 sama dengan adalah 4, kita jumlahkan. Akar 3 tambah akar 3 itu sama dengan 2 ya, 2 akar 3. Kenapa? Karena di dalam sama aja, di luar akar atau di depan akarnya itu adalah sama dengan 1. Jadi 1 akar 3 tambah 1 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Oke, kemudian ini depan kali depan, kemudian min kali plus sama dengan min. Nah, ini juga sama, akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Nah, jadi setelah itu kita hasil ini. Ini nggak bisa kita hasilin karena yang satu bentuknya akar, yang satu biasa. Dan ini kita hasilin nih, 1 dikurang 3 itu sama dengan min 2. Nah,
min 2, berarti ini kan bisa kita coret nih, 4 dikurang dibagi min 2 sama dengan 2. Minnya kita taruh di sini bagian tengah-tengah. Nah, sedangkan 2 dibagi min 2 sama dengan min 1 kan. Nah, ini jadi satunya itu nggak usah ditulis, jadi hasilnya itu adalah akar 3-nya aja. Jadi minnya itu adalah yang dari sini ya. Kita taruh posisinya di tengah-tengah. Oke, lanjut. Untuk contoh selanjutnya, tentukanlah nilai dari sin 105 ditambah sin 15. Jadi untuk model yang seperti ini, kita menggunakan rumus yang ini. Jadi 2 sin setengah, kemudian 105 derajat ditambah 15 derajat, dikali cos setengah 105 derajat dikurang 15 derajat. Nah, untuk selanjutnya, hasilnya itu adalah berarti 2 sin setengah tetap, ini dijumlahkan hasilnya adalah 120, kemudian ini cos setengah juga sama tetap, ini dikurang hasilnya itu adalah 90. Nah, kemudian ini kita bagi 2 nih, 120 dibagi 2 dapat 60, kemudian 90 dibagi 2 dapat 45. Ya, 120 bagi 2 60, 90 bagi 2 45. Nah, setelah itu kita hasil ini, sin 60 itu adalah sama dengan setengah akar 3. Ini, sedangkan cos 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, kita hasil ini dikali ini, habis ya. Jadi sisanya akar 3 doang. Nah, kemudian ini ada kali setengah akar 2, berarti jadinya akar 3 dikali setengah akar 2, jadi hasilnya setengah akar 6. Akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6. Contoh selanjutnya, dengan menyatakan 105 derajat, tentukan nilai dari sin 105 derajat. Nah, jadi tadi itu adalah tan yang 105 derajat, sekarang kita bentuknya adalah sin 105 derajat. Nah, untuk sin itu adalah sama kayak tadi, jadi kita mencari angka yang dia itu adalah sudut istimewa, jika dijumlahkan atau dikurangkan itu sama dengan 105 derajat. Nah, kita jumlahkan, dapat hasilnya itu adalah dari sudut istimewa 60 dan 45. Jadi hasilnya itu adalah 105. Kemudian rumusnya itu adalah si, ini adalah 60-nya adalah A dan 45 itu adalah si B. Berarti sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, langsung kita ganti, sin 60 itu adalah setengah akar 3, kemudian cos 45 itu adalah setengah akar 2, ditambah, ini masih sama, kemudian cos 60 itu adalah setengah, dan sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Nah, ini kita hasilin, setengah dikali setengah itu sama dengan 1/4, akar 3 dikali akar 2 itu sama dengan akar 6, kemudian juga sama, setengah kali setengah itu adalah 1/4 dan akar 2. Jadi ini 1/4 sama, tinggal kita keluarin, jadi yang di dalam kurung itu adalah akar 6 plus akar 2. Jadi untuk sin 105 derajat itu adalah 1/4, kemudian kali akar 6 plus akar 2. Kemudian untuk contoh soal yang selanjutnya, diketahui sin alfa itu adalah sama dengan 3/5, untuk alfanya itu adalah sudut lancip, dan cos betanya itu adalah min 12/13, untuk betanya itu adalah sudut tumpul. Tentukanlah nilai dari jumlah dan selisih sudut berikut. Untuk yang pertama kita punya sin alfa plus beta, kemudian B adalah cos beta min alfa, kemudian tan alfa min beta. Nah, untuk sudut lancip trigonometri ya, ini sebenarnya udah bisa kita lihat nih, 3, 5. Itu kayak triple trigonometri, jadi 3, 4, sama 5 pasangannya. Berarti ini kita buat gambar segitiganya dulu, segitiga siku-sikunya dulu. Ini adalah A, titik A, B, dan C. Nah, siku-siku berada di posisi B, kemudian sin demi berarti depannya itu adalah ini, miringnya itu adalah ini, sudut di alfanya. Oke, sin demi depan per miring, depannya itu adalah di depan sudutnya. Karena sin alfa berarti alfanya adalah di sini, di titik A. Jadi depannya itu adalah 3, miringnya itu adalah 5, adalah sisi yang paling terpanjang.
itu adalah sisi miring. Dan di depan sudut siku-sikunya itu adalah sisi miring. Dan satunya lagi adalah sisi samping. Nah, ini bisa kita lihat langsung pakai triple trigonometri. Ini kan ada 3 sama 5, berarti kurangnya itu adalah 4. Berarti 3, 4, 5. Ini adalah sisi depan, ini adalah sisi miring, dan ini adalah sisi samping. Nah, sin depan per miring. Depan per miringnya kita udah sinnya udah tahu, dan cos sami samping per miring. Cos sami samping per miring, sampingnya itu adalah 4 dan miringnya itu adalah 5. Kemudian tanda sam, depan per samping, depannya itu adalah 3, sampingnya itu adalah 4. Jadi 3/4. Nah, untuk yang cos beta, karena posisinya B di sini, cos sami samping per miringnya ini ketahuan juga sebenarnya 12 sama 13. Nah, itu adalah pasangannya si 5 dalam triple trigonometri. Jadi cos sami sampingnya adalah 12 dan miringnya itu adalah 13. Ini adalah samping dan ini adalah miring. Dan ini adalah depan karena sudutnya itu di depan sudut B. Jadi depan ini adalah ini adalah yang siku-sikunya adalah miring dan sini adalah samping. Nah, jadi sin betanya kita dapat itu adalah sin demi depan per miring cos sami dari soal cos beta min 12/13 dan tanda sam depan per samping ini min 12 ya, karena posisinya min 12/13. Jadi yang minnya itu adalah punya si ini samping ya. Kemudian yang ditanyakan yang pertama itu adalah sin alfa plus beta dengan rumus sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Nah, sin alfanya kita punya berapa nih? Yaitu 3/5. Kemudian cos betanya itu adalah min 12/13, sedangkan cos alfanya itu adalah 4/5 dan sin betanya itu adalah 5/13. Oke, setelah itu tinggal kita kalikan. Nah, kalau bentuk perkalian perkalian pecahan, dia itu atas pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Jadi 3 kali min 12 itu sama dengan min 36, 5 kali 13 itu adalah 65. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah ya untuk perkalian pecahan. Ini juga sama nih, 4 dikali 5 sama dengan 20, 5 kali 13 itu sama dengan 65. Nah, jadi kita hasilin. Karena penyebutnya sama, 65, jadi nggak usah kita rubah-rubah lagi. Jadi bagian pembilangnya yang kita hasilin. Min 36 plus 20 itu sama dengan min 16/65. Oke, untuk yang B, cos beta min alfa, berarti cos beta kali cos alfa plus sin beta kali sin alfa. Cos betanya kita dapat adalah min 12/13, kemudian cos alfanya itu adalah 4/5 ditambah ini ya, sin betanya itu adalah 5/13, kemudian sin alfanya itu adalah 3/5. Oke, kita kalikan pembilang sama pembilang dan penyebut kali penyebut. Min 12 dikali 4 sama dengan min 48, 13 kali 5 sama dengan 65, kemudian 3 kali 5 sama dengan 15, 13 kali 5 sama dengan 65. Ada perkalian, penjumlahan, perkalian dulu yang kita hasilin, baru habis itu dijumlahkan. Nah, ini sama-sama penyebutnya 65, pembilangnya aja yang kita hasilkan, berarti min 48 plus 15 itu hasilnya adalah min 33/65. Untuk selanjutnya kita punya tan alfa min beta sama dengan dalam rumusnya itu adalah tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa kali tan beta. Nah, untuk tan alfanya kita dapat itu adalah 3/4, kemudian dikurang tan beta. Tan betanya itu adalah min 5/12, berarti dikurang itu adalah dari rumusnya, sedangkan min itu adalah dapat dari sini. Berarti nanti min ketemu min itu hasilnya adalah plus. Kemudian bagian penyebutnya 1 plus tan alfa. Tan alfanya itu kita dapat 3/4. Kemudian dikali tan beta. Tan betanya itu adalah min 5/12.
Jadi dalam kurungin ya, karena bentuknya negatif. Kemudian setelah itu, ini min ketemu min hasilnya adalah plus. Nah ini kita hasilin nih. 1 plus ini perkalian kita hasilin 3 dikali min 5 sama dengan min 15. Kemudian 4 dikali 12 sama dengan 48. Jadi 1 plus min 15 per 48. Jadi plusnya nggak usah kita tulis, langsung kita minnya aja. Nah setelah itu, ini kita samakan penyebutnya. Karena penjumlahan ya, bukan perkalian. Kalau perkalian itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atas kali atas, bawah kali bawah. Nah sedangkan untuk penjumlahan, itu kita kalikan seperti ini. Nih, 4 kali 12 sama dengan 48. Nah ini dikali ini sama dengan ini. Kemudian ini dikali ini sama dengan ini. Jadi perkalian silang waktu pas SD. Oke, dan ini dikali ini untuk penyebutnya. Nah setelah itu ini kan 1 min 15 per 48. Nah 1 ini kita rubah jadi 48 per 48. Itu kan sama dengan 1. Jadi harus kita samakan dengan penyebutnya. Penyebutnya 48, berarti jadi kita rubah. Itu satunya jadi 48 per 48. Nah setelah itu kita hasilin nih, 36 ditambah 20 itu sama dengan 56 per 48. 36 itu dapat dari 3 kali 12 sama dengan 36, kemudian 20 itu adalah 5 kali 4, perkalian silang ya. Nah ini dijumlahkan hasilnya 48 min 15, hasilnya ada 33 per 48. Nah ini bentuk pembagian, kemudian pecahan. Nah jadi kita rubah nih, 56 per 48 itu posisinya tetap. Nah ini pembagian kita rubah jadi perkalian, tapi posisinya dibalik. Awalnya 33 per 48, kita rubah jadi 48 per 33. Jadi nanti ini bisa kita coret nih 48 nya. Jadi hasilnya itu adalah 56 per 33. Oke lanjut next. Untuk contoh selanjutnya kita punya sin alfa itu adalah 3 per 5, sedangkan untuk alfanya itu adalah sudut lancip. Tentukan nilai identitas trigonometri berikut. Yang pertama sin 2 alfa, kemudian cos 2 alfa, dan tan 2 alfa. Nah sama kayak tadi, ini 3 per 5 itu adalah triple Pitagoras. Jadi kurangnya itu adalah 4. Jadi 3, 4, sama 5. Nah ini sama kayak tadi nih. Ini sin alfa. Ini cos alfa adalah 4 per 5 dan tan alfa itu adalah 3 per 4. Jadi sin demi, cos sami, tan besam. Ini juga sama. Sin demi, depan per miring itu adalah depannya adalah 3. Nih karena sudutnya posisinya di sini. Miringnya itu adalah di depan sudut siku-sikunya. Adalah sisi miring dan ini adalah sisi samping. Nah kemudian cos sami, samping per miring, berarti sampingnya adalah 4, miring itu adalah 5. Sin alfa, sin demi, depan per miring. Cos sami, samping per miring, sampingnya adalah ini, miringnya adalah ini. Tan desam, depan per samping, berarti depannya adalah 3, sampingnya itu adalah 4. Nah untuk yang pertama yang ditanyakan itu adalah sin 2 alfa. Nah sin 2 alfa itu rumusnya adalah 2 kali sin alfa dikali cos alfa. 2-nya posisinya dari rumus, kemudian sin alfanya itu adalah kita dapat 3 per 5, sedangkan cos alfanya itu adalah 4 per 5. Nah ini kita hasilin, jadinya atas kali atas, bawah kali bawah ya. 3 kali 4 itu sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. Nah sedangkan penyebutnya itu adalah 5 kali 5 sama dengan 25. Nah 2-nya ini untuk dikalikan sama pembilang ya, bukan penyebut. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 kali 4 sama dengan 24, per 5 kali 5 sama dengan 25. Nah untuk yang B kita punya cos 2 alfa sama dengan rumusnya adalah 1 min 2 kali sin kuadrat alfa. Jadi 1 min 2-nya tetap, posisinya dari rumus sin alfa dikuadratin. Nah sin alfanya kita dapat 3 per 5 ya.
3/5 dikuadratin itu adalah hasilnya, kuadratnya itu punya kedua-duanya. Jadi 3 dikuadratin, kemudian 5 dikuadratin. Jadi 3 kuadrat sama dengan 9, kemudian 5 kuadrat itu sama dengan 25. Nah, setelah itu kita hasilin nih. Jadi 1 min 2 dikali 9/25. Nah, 2 kali 9 itu sama dengan 18. Ini min ya. Min 2 dikali 9 sama dengan min 18/25. Ini dapat dari sini. Nah, ini 25-nya, yang ini dapat dari mana? Ini posisinya kan 1 nih. Nah, satunya itu kita rubah jadi sesuai dengan penyebutnya, kita samakan. Jadi 25/25. Jadi itu sama dengan 1 kan. Nah, min 18 itu dapat dari min 2 dikali 9. Karena ini posisinya bentuknya perkalian. Min 2 dikali 9 sama dengan min 18. Jadi hasilnya itu tinggal kita kurangin. Berarti 25 dikurang 18 itu sama dengan 7/25. Tan 2 alfa dengan rumus yaitu 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Nah, sama dengan tan alfanya itu kita dapat adalah 3/4. Berarti 2 dikali 3/4 itu sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6/4 ya. Ini adalah 6/4. Kemudian 1 min tan alfa dikuadratin. Oke, 1 min tan alfa juga sama 3/4, berarti 3/4 dikuadratin itu sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian 4 kuadrat sama dengan 16, ada minnya ya. Nah, satunya ini kita rubah jadi bentuk pecahannya sama. Jadi samakan dengan penyebutnya, yaitu jadi 16/16. Itu sama dengan 1 ya. Kita samakan dengan penyebut yang ini nih. Nah, setelah itu hasilnya adalah 6/4. Ini 16 dikurang 9 itu sama dengan 7. Kemudian per 16. Nah, karena 6/4 per 7/16. Nah, ini kan bentuk pembagian ya. Kemudian ada pecahan. Nah, kita rubah jadi perkalian. Awalnya 7/16 dirubah jadi 16/7, dibalik posisinya. 6/4 nya posisinya tetap, kemudian dikali pembagian, kita rubah jadi perkalian. Ini 7/6, hasilnya kita rubah 7/16, kita rubah hasilnya adalah 16/7. Jadi tinggal kita balik, hasilnya itu adalah ini kayak tadi, ini dikali ini, kemudian ini dikali ini, kita perkecil. Ini dibagi ini habis ya. Jadi 16 bagi 4 dapat 4. Jadi ini habis, jadi 6 dikali 4 sama dengan 24/7. Oke, lanjut. Dan ini adalah latihan soalnya. Thanks for watching dan tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.